Trop tard, je suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. La plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux te bombarder. Saatnya masuk ke video penjelasan, silahkan teman-teman simak dengan baik. Latar belakang pengambilan masalah ini akan disampaikan langsung oleh Putri Dwi Parahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari permasalahan yang akan kami bahas. Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha pada zaman modern sekarang ini menyebabkan orang-orang serta para pengusaha menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis, khususnya dalam bidang perdagangan. Dalam transaksi perdagangan yang berskala internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Dalam prakteknya, tidak jarang timbul masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha, dikarenakan terpisah oleh batas kenegaraan, struktur geografi, sosial, dan demografi, yang menyebabkan adanya karakteristik bentuk transaksi, baik bentuk perjanjian maupun bentuk pembayarannya. Maka dari itu, di sini kami akan membahas mengenai bagaimana pembiayaan dan pembayaran secara internasional. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai pembayaran dan pembiayaan internasional ini, silakan teman-teman simak penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih. Materi pertama akan dijelaskan oleh Lovita Ningsia yang akan membahas mengenai sumber pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang pertama. A. Sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional. Pembiayaan internasional yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan masing-masing pasar yang saking berhubungan satu dengan yang lain dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan suatu barang ditentukan oleh pendapatan kita. Dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri yang disebut dengan impor. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas: yang pertama, sumber dana sendiri dari pembeli atau importir. Yang kedua, sumber dana berupa kredit dan penjual atau eksportir. Yang terakhir, ketiga, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan, bank dan non-bank. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua akan dijelaskan oleh Iza Aulia Pinandita yang akan membahas mengenai metode pembiayaan internasional bagian pertama. Saya akan melanjutkan pematerinya. B. Metode pembiayaan internasional. Dari sumber dana pembiayaan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sumber dana tersebut umumnya disalurkan melalui beberapa metode pembiayaan perdagangan internasional. Yang digunakan adalah: pertama, pembiayaan piutang. Apabila eksportir membutuhkan dana cepat, maka pihak eksportir dapat mengajukan permintaan pinjaman kepada bank. Hal ini dinamakan dengan pembiayaan piutang. Seandainya pembeli gagal melakukan pembayaran untuk alasan apapun, eksportir tetap bertanggung jawab melunasi hutangnya kepada bank. 2. Anjak piutang. Anjak piutang yaitu eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua tanggung jawab administratif yang berhubungan dengan penagihan utang dari pembeli serta eksposur kredit pembeli. Adapun manfaat anjak piutang kepada eksportir yaitu: pertama, dengan menjual piutang, eksportir tidak perlu mengkhawatirkan tugas-tugas administratif. Kedua, perusahaan anjak piutanglah yang menanggung eksposur kredit dari pembeli. Yang ketiga atau terakhir,
Penjualan piutang ajak piutang menyediakan dana cepat untuk memperbaiki arus kas eksportir. Yang ketiga, letter of credit. Letter of credit adalah salah satu bentuk pembiayaan perdagangan yang paling tua dan masih digunakan hingga sekarang. Letter of credit merupakan komponen yang paling penting dalam banyak transaksi perdagangan internasional, dikarenakan memberikan perlindungan dan manfaat kepada eksportir maupun importir. Pembahasan bagian kedua dari materi mengenai metode pembiayaan internasional akan dijelaskan oleh Sani Atul Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari metode pembiayaan internasional, yaitu Banker Acceptance. Banker Acceptance ini merupakan Bill of Exchange atau time draft yang ditarik dan diterima oleh bank yang merupakan kewajiban bank untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Kredit bank jangka pendek berfungsi untuk mendanai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian, persediaan penjualan barang, penciptaan piutang dagang, dan penagihan piutang. Selanjutnya itu forfeiting. Forfeiting di sini merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel jika importir tidak mampu melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, counter trade. Counter trade ini merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke satu negara dikaitkan dengan pembelian barang dari negara yang sama. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Febria Afifa Putri yang akan membahas mengenai sistem pembayaran internasional bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sistem pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran di muka yaitu prepayment. Pembayaran di muka, prepayment merupakan pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional kepada rekening bank eksportif atau bank draft. Metode ini memberikan perlindungan yang sangat tinggi kepada eksportir dan biasanya diminta dari pembeli baru yang kesehatan keuangannya tidak diketahui atau negaranya sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun, sebagian besar pembeli tidak mau menanggung semua risiko dengan melakukan pembayaran di muka. Yang kedua, letter of credit yaitu L atau C. L atau C merupakan instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir yang terjadi untuk membayar eksportir setelah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan disajikan eksportir sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam L atau C. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh metode ini yaitu eksportir pasti akan menerima pembayaran dari bank penerbit L atau C selama eksportir memberikan dokumen-dokumen pengiriman yang sesuai dengan L atau C. Sedangkan di sisi importir tidak perlu melakukan pembayaran sampai pengiriman dilakukan dan dokumen-dokumen yang disajikan lengkap. Hal yang perlu diketahui bahwa penerbitan L atau C membuat bank penerbit memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran terlepas dari mampu tidaknya atau tidaknya importir melakukan pelunasan pembayaran. Terima kasih. Pembahasan bagian kedua dari materi mengenai sistem pembayaran internasional akan dijelaskan oleh Yunela Sopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang sistem pembayaran internasional. Yang ketiga yaitu draft atau dalam bahasa Indonesianya wesel, yaitu janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak. Biasanya eksportir yang meminta pembeli untuk membayar fetch amount dari draft. Transaksi perdagangan yang menggunakan draft akan diproses melalui jalur perbankan. Draft juga berfungsi sebagai kewajiban keuangan yang mengikat jika eksportir memperkarakan piutang yang tak tertagih. Kemudian yang keempat yaitu konsinyasi.
Metode konsinyasi yaitu eksportir mengirimkan barang kepada importir, tetapi hak milik barang tetap berada pada eksportir. Importir memiliki akses terhadap barang tersebut, namun tidak perlu melakukan pembayaran sampai barang tersebut terjual kepada pihak lain atau konsumen. Kemudian yang kelima atau terakhir yaitu pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirim barang dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan syarat yang disepakati bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok Kapitan Patimura, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.